Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM 24044113910 dari kelas 2C. Di sini saya mengerjakan tugas UTS mata kuliah saya, yaitu Sistem Basis Data dengan dosen mata kuliah Bapak Alim Surya SSkom MPD. Jadi tugas mata kuliah kali ini yaitu merancang IRD. Nah, di dalam IRD itu memiliki tahapan merancang. Yang pertama itu entitas, di mana entitas ini yaitu objek yang mempunyai ID unik, di mana contohnya yaitu entitas mahasiswa, entitas penjual, entitas pembeli, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menentukan atribut, termasuk atribut kunci. Jadi atribut ini tidak akan ketemu jika entitas tidak diketahui. Kemudian atribut kita spesifikasikan berdasarkan entitasnya. Seperti entitas mahasiswa, berarti atributnya yang melekat pada mahasiswa seperti NIM, nama, jurusan, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Dan apa atribut kuncinya? Jadi atribut kuncinya adalah NIM untuk mahasiswa. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu identifikasi relasi. Jika tabelnya cuma satu, berarti tabel sendiri dan tidak punya relasi. Jika tidak punya relasi, berarti dia bukan database rasional. Maka diwajibkan untuk menentukan relasi antar tabel atau relasi antar entitas. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menentukan kardinalitas. Nah, kardinalitas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu one to one to many, dan many to many. Nah, itulah keempat tahapan dari dalam merancang IRD. Nah, adapun contoh studi kasus yang saya buatkan nanti gambarnya yaitu IRD tentang penjualan barang online. Nah, jadi penjualan merupakan aktivitas menjual produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Pada studi kasus kali ini, kita akan coba membuat perancangan basis data menggunakan permodelan IRD. Nah, aturan. Nah, jadi aturan ini didapatkan dari studi kasus yang akan kita bahas. Kemudian aturannya. Jadi aturan yang pertama itu seorang penjual banyak barang. Jadi seorang penjual ini bisa mempunyai banyak barang yang akan dijual. Kemudian seorang yang kedua itu seorang pembeli dapat membeli lebih dari satu barang yang dijual oleh penjual. Kemudian yang ketiga yaitu stok barang akan berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Kemudian penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda. Jadi dari aturan inilah kita dapat membuat IRD. Kembali ke tahapan yang sudah dijelaskan tadi, untuk merancang IRD mencakup tahapan yang pertama itu menentukan entitas. Nah, dari aturan jadi tadi kita sudah dapat mengetahui entitasnya yang mempunyai ID yaitu entitas penjual. Yang kedua itu ada ID barang. Maaf, maksud saya yang tadi ID penjual, ada ID barang. Nah, jadi setiap barang harus mempunyai ID barang yang berbeda untuk dapat membedakan dengan barang lainnya. Kemudian ada ID pembeli. Tiap pembeli itu harus mempunyai ID. Kemudian tahapan yang kedua itu menentukan atribut. Jadi atribut bisa ditentukan jika entitasnya selesai. Entitasnya itu penjual barang dan pembeli. Kemudian entitas barang. Entitas barang itu atributnya ada ID penjual, ada nama barang, ada nama penjual, ada email, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada yang kedua itu entitas barang. Yang atributnya yaitu ada ID barang, nama barang, harga, dan integer. Kemudian ada entitas pembeli. Atributnya itu yaitu ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan
email pembeli. Kemudian tahapan yang terakhir itu menentukan relasi dan kardinalitas. Nah, untuk menentukan relasi, kita coba membandingkan antara satu entitas dengan entitas lainnya, seperti entitas penjual dan entitas barang. Nah, hubungan antara entitas penjual dan entitas barang akan menghasilkan relasi menjual, di mana bisa dikatakan penjual menjual barang. Jadi hubungan entitas penjual dan entitas barang akan menghasilkan relasi menjual. Kemudian kardinalitas, tinggal kita pilih salah satu di antara 3 kardinalitas. Apakah one to one, one to many, many to many? Ternyata kardinalitas antara penjual dan barang adalah one to one, karena seorang penjual dapat menjual banyak barang atau banyak barang dapat dijual oleh seorang penjual. Kemudian kita menentukan relasi antara entitas pembeli dengan entitas barang. Jadi hubungan antara entitas pembeli dan entitas barang akan menghasilkan relasi membeli. Jadi kardinalitas relasi antara pembeli dan barang adalah one to many, karena seorang pembeli dapat membeli banyak barang, atau dengan kata lain banyak barang dibeli oleh seorang pembeli. Kemudian adapun hasil rancangan IRD dari penjualan barang online. Yang pertama itu ada entitas penjual, di mana entitas penjual ini sudah dikelilingi oleh atribut. Yang pertama itu ada ID penjual, ada nama penjual, ada email, ada nomor telepon, dan ada alamat. Nah, ID penjual diberikan garis bawah, artinya atribut key atau unik. Kemudian nomor telepon memiliki garis lingkar double atau ganda, artinya satu penjual memungkinkan bisa membuat banyak nomor. Kemudian ada entitas barang. Nah, entitas barang ini juga mempunyai atribut. Yang pertama itu ada ID barang, nama barang, harga, dan stok barang. Nah, di ID barang juga memiliki garis bawah yang artinya atribut key atau unik. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa apa hubungan antara entitas penjual dengan entitas barang. Jadi hubungan antara entitas penjual dan entitas barang itu akan menghasilkan relasi menjual. Kemudian ada atribut pembeli, di mana ID uniknya adalah ID pembeli. Setelah itu ada atribut biasa. Nah, atribut lainnya yaitu ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email. Nah, kemudian apa relasi antara entitas pembeli dengan entitas barang? Jadi relasi yang dihasilkan oleh entitas pembeli dengan entitas barang yaitu membeli. Nah, ternyata relasi membeli ini ada tambahan atribut yang apakah boleh ditambahkan atau tidak. Jadi tentu saja boleh ya. Yang atributnya itu terdiri dari ID pembeli dan tanggal. Nanti ada pertanyaan, kenapa bisa ditambahkan atribut seperti ini? Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Seperti contohnya, orang jika punya sistem penjualan barang, mau tidak mau dia harus punya tabel untuk mencatat transaksi. Jadi itulah sebabnya atribut ID pembeli dan tanggal ditambahkan di relasi membeli. Kemudian menambahkan atribut lain juga bisa. Jadi itulah penjelasan saya mengenai rancangan IRD tentang penjualan barang online. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.